Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin mengenalkan diri, nama saya Muhammad Febrian Sofyan dengan NIM 191300080. Saya dari kelas Sistem Kendali RB. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan pembahasan terkait persoalan suatu sistem tugas besar UAS Sistem Kendali. Di sini ada beberapa persoalan yang dipertanyakan, di mana adalah menggambarkan dan menjelaskan diagram Bode, magnitud dan sudut fasa dari faktor-faktor fungsi alih yang telah diperoleh sebelumnya. Kemudian periksalah kestabilan sistem dengan menggunakan kriteria kestabilan Nyquist. Yang ketiga, periksa dan analisis keterkendalian, controllability dan keteramatan observability sistem tersebut. Lalu yang D, periksa dan analisis respon closed loop system design controller menggunakan control P, PI, PD dan PID. Kemudian bandingkan dan analisa serta berikan kesimpulan controller yang sesuai untuk sistem tersebut. Yang pertama, Bode diagram magnitud dan fasa. Diagram Bode itu sendiri atau diagram logaritmik ini merupakan grafik representasi dari respon frekuensi pada suatu sistem. Grafik yang direpresentasikan ini merupakan kombinasi dari magnitud plot Bode yang merupakan ekspresi besaran respon frekuensi dan fasa plot Bode yang mengekspresikan pergeseran suatu fasa. Di sini kita menggunakan acuan transfer function dari referensi yang kita gunakan sebesar 9,359 per S pangkat 2 plus 21,36 S plus 39,21. Nah, kemudian di sini ada cara-cara untuk menentukan nilai dari magnitudnya. Di sini dimana nilai magnitud plotnya itu nilai dari ini adalah GS transfer functionnya 9,359 S plus 2,0287 dimasukkan dan S plus 19,3317 yang didapatkan dari pengakaran menjadi GS. Lalu GS dirubah lagi menjadi fungsinya itu menjadi 9,359 dibagi 39,209907 159 per 1 plus S per 2,02827. Di sini S nya jadi dibalik gitu, dan dikali 1 plus S per 19,3317. Kemudian S nya ini S sama dengan diganti menjadi JW, di sini menjadi ini dan ini menjadi seperti ini. Nah, kemudian pada magnitude plotnya itu jadi sudah didapatkan beberapa faktor. Ini faktor yang pertama, ini faktor pertama, ini faktor yang kedua, dan ini faktor yang ketiga. Dimana faktor yang pertama itu tidak memiliki corner frekuensi, dimana di sini tidak ada S-nya atau JW-nya, tidak imajiner. Dengan berarti sama saja nilai slope-nya itu 0. Kemudian magnitudnya dapat dinilai menjadi 20 log 9,539 atau min 12,44. Kemudian 1 plus JW untuk plot yang kedua ini 1 JW per 2,02887 itu sama saja nilai corner frekuensinya adalah ini, dan untuk ketiga juga ini hasilnya ini. Dan untuk persamaan yang 1 plus JW ini dia ada kebalikan gini, jadi terletak di min 20 desibel per dek. Ini juga min 20 min 20 dB per dek. Magnitudnya tidak ada karena dia imajiner JW. Nah, sekarang merepresentasikannya dalam diagram Bode. Nah, di sini untuk titik awalan, ini menjadi titik awalan dari magnitud si yang faktor pertama menjadi min 12,44. Kemudian turun di sini titik dimana pada kondisi 2 ini juga min 20 dan kondisi 3 ini juga min 20 dB, jadi lama-lama turun terus. Nah, kemudian phase plot ini dimana phase sama dengan theta sama dengan 0, min tan min 1 dalam kurung omega per 2,2827 kali tan min 1 dalam kurung omega per 19,3317, di mana omeganya ini di sini sudah didapatkan 0,115, 2,02827, 9, 14 dan 19,3317. Ini menjadi variabel acak aja ya untuk menentukan ininya dari phase plotnya, di mana
sini min 5,44 hasilnya untuk ini dimasukkan pada pasa yang ini pada nilai omega sekian dan terbentuklah diagram seperti ini. Nah, cenderung ke bawah. Nah, ini sebenarnya sistem sudah stabil. Nah, suatu sistem itu dapat dikatakan melalui beberapa kata, dapat menuju kondisi stabil melalui beberapa bentuk dari grafik, di mana ini sebuah grafiknya, sebuah grafik Nah, ini suatu sistem ada yang seperti ini critically, dan ini ada yang seperti ini, ini adalah overdam, dan ada yang seperti ini underdam. Nah, semua sistem ini ketiganya menuju kondisi steady state. Nah, namun pada sistem yang belum stabil itu kondisi tune-up itu akan memiliki error, di mana dia akan steady state tidak sesuai dengan kondisi referensinya. Ini merupakan rise time, dan ini sebagai sebagai overshoot-nya ya. Suatu sistem dapat dikatakan stabil apabila nilai dari error steady state-nya itu sekitar hanya 5% atau kurang 5%. Nah, kurang dari 5%. Nah, kemudian kita mencoba melakukan simulasi menggunakan MATLAB untuk bode yang tadi kita sudah lakukan dengan perhitungan. Di sini saya sudah menyediakan kodenya, di mana numerator sebagai pembilang dan denumerator sebagai penyebut. Di sini bode dapat terlihat seperti ini, sesuai dengan yang tadi. Bodenya menurun ke bawah. Nah, di sini bisa kita lihat karakteristiknya, peak responnya. Nah, kemudian untuk step tinggal kita menjadikan G. Nah, ini untuk stepnya. Step juga. Nah, seperti itu. Kemudian kita, nah ini untuk step responnya ini bisa kita ketahui setting time-nya. Nah, ini peak responnya, dan ini rise time itu kondisi dimana dia bangkit ya, sebelum kondisinya tuh keadaannya settling time tuh dimana dia udah steady state atau sudah berhenti. Nah, kemudian kita beranjak ke soal yang berikutnya. Persoalan berikutnya adalah periksa kestabilan sistem dengan menggunakan kriteria kestabilan Nyquist. Nah, kestabilan Nyquist ini merupakan metode respon frekuensi untuk menentukan stabilitas yang absolut, di mana absolut ini tuh bisa bersifat itu kayak pasti. Jadi dia pasti stabil atau tidak stabil sama sekali, dan relatif ini di mana seberapa stabil atau tidak seberapa stabil dari sistem penguraian untai tertutup atau closed loop dari fungsi ahli terbuka GHS. Respon frekuensi mempunyai arti respon dari suatu sistem terhadap input sinusoidal. Nah, di sini ada beberapa persyaratan di mana tidak terdapat pengelilingan di titik min 1 plus J0. Sistem itu dikatakan stabil jika tidak ada pol yang terletak di sebelah kanan sumbu J. Jadi kan ada ini, dia ada nanti lalu yang kedua, terdapat satu atau lebih pengelilingan titik min 1 plus J10 berlawanan arah jarum jam. Sistem dikatakan stabil jika jumlah pengelilingan titik itu sama dengan jumlah pol yang sebelah kanan.
terdapat satu atau lebih pengelilingan titik min 1 plus J 0 searah jarum jam, sistem dikatakan tersebut tidak stabil. Nah, ini. Jadi kita melakukan perhitungan dulu terhadap poles and zeros-nya, di mana polesnya itu didapatkan min 2,03 dan min 19,33 yang terletak di sebelah kiri. Di mana sebelah kiri ini merupakan ininya. Berarti sistem ini stabil. Nah, ini kuisnya seperti ini. Nah, ini nih kuisnya. Ini kondisi J, berarti ini sebelah sini J. Sistemnya apabila di sini pulsnya, berarti nilainya stabil. Sistem ini stabil itu bukan berarti bisa dikendalikan. Nah, nanti kita akan melakukan proses lagi untuk menyatakan sistem ini bisa dikendalikan atau bisa dilakukan pengendalian melalui observasi dan controlling. Nah, kita coba lakukan simulasi lagi. Melalui dengan kode yang telah disediakan. Nyquist G. Nah, ini Nyquist dari yang sudah dapatkan nih. Nah, ini dia Nyquistnya nih. Nah, ini Nyquistnya sesuai dengan yang saya gambarkan. Nah, di sini dia tadi letak poles jadi sistem ini stabil. Nah, kemudian dengan setelah sistemnya sudah stabil melalui metode Nyquist, kemudian kita coba melakukan kemudian kita coba menjawab pertanyaan yang berikutnya, di mana analisa keterdalian, controllability, dan keteramatan observability sistem tersebut. Karena satu sistem yang stabil belum tentu bisa dilakukan pengontrolan dan keteramatan yang mudah, di mana controllability ini merupakan pemeriksaan suatu sistem yang dikatakan terkendali apabila jika matriks elemen controllability-nya CTR atau dikatakan CTR dijelaskan pada persamaan yang berukuran n kali n memiliki rank dengan nilai n, atau jika determinan dari matriks controllability adalah tidaklah 0. Jadi CTR, rumusnya CTR sama dengan BAB A n-1 kali B. Sedangkan observability merupakan ukuran seberapa baik keadaan internal suatu sistem dapat disimpulkan dari pengetahuan tentang output eksternalnya. Matriks elemen observability OBSR dijelaskan pada persamaan OBSR C AC A n-1 C T. Nah, ini dari referensi plan yang diinginkan, yaitu motor DC. Dengan menggunakan motor DC ini melakukan pendekatan orde 1 dan pendekatan orde 2. Untuk pendekatan orde 1 didapatkan ini hasilnya nih. Untuk pendekatan orde 2 nya ini, pendekatan orde 2 didapatkan hasil min 21,36, min 19,21, 1010, 0,9359 atau dari sini nih. Ini C nya 0 sama ini, dan D nya itu 0 atau tidak sama sekali, dan 1 ini dapat dari controllability-nya. Kemudian min 21,36 dan min 19,21 itu dapat dari faktor-faktor yang ada di konstanta yang ada di order 2 ini pada denumeratornya. Kemudian kita melakukan simulasi lagi menggunakan MATLAB. Di sini sudah disediakan juga kodenya. Apakah sama sesuai
tadi. Nah, dapat kita lihat ini didapatkan nilai yang sama ya dengan hasil perhitungan yang dilakukan nih. Min 21,36, min 19,21, 1,0 untuk A-nya dan 0, dan B-nya itu 1, 0, C-nya itu 0,9, D-nya juga sama untuk order 2-nya. Sedangkan ini CM merupakan controllability dan OM ini observability, dimana CM-nya itu 1 0 min 21361 01 ini matriks 22, dan ini OM-nya 0 9,359 9,359 dan 0. Nah ininya nih saling bersinambungan ininya nih, linear 1 dan 1 ininya juga jadi dapat dikatakan dia ini stabil ya, sesuai dengan persamaan yang ada ini. Jadi dia dapat dikendalikan dan dapat diamatkan. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan konfigurasi pada PID, di mana kita harus melakukan analisis controller P menggunakan P, PI, dan PD dan PID, di mana masing-masing controller itu memiliki fungsinya masing-masing. Controller proporsional ini berfungsi untuk menghasilkan keluaran yang sebanding atau proporsional dengan besarnya sinyal error. Semakin kecil nilai kendali proporsional KP, maka akan membuat pengendali menjadi sensitif dan cenderung membuat loop berosilasi, sedangkan KP yang besar akan menghasilkan offset yang besar juga. Jadi dia dengan adanya kontrol ini, dia ini makin tinggi, jadi loopnya itu kalau semakin besar semakin ininya nih, osilasinya akan semakin tinggi. Sedangkan kontrol I ini berfungsi untuk menghasilkan keluaran sebanding proporsional. Dengan besarnya error semakin kecil nilai kendali proporsional KP, maka akan membuat pengendali menjadi sensitif dan cenderung membuat loop berosilasi dengan hasil yang sama juga. Nah ini hampir sama, dia mempengaruhi ininya, keadaan errornya. Untuk kontrol D ini sendiri berfungsi untuk meredam pada sistem yang berosilasi, dan cenderung akan membuat respon menjadi cepat dan sistem menonjol, sedangkan TD yang kecil kurang memberi nilai ekstra pada penurunan. Nah, derivatif ini tidak terlalu mempengaruhi dari perbaikan keadaan error atau kesalahan pada kondisi tunak. Nah, derivatif ini dia hanya melakukan pengurangan terhadap overshoot yang dihasilkan oleh P proporsional. Nanti lama-lama bisa seperti ini, melakukan penghambatan dengan rise time yang lebih cepat. Nah, kemudian kontrol PID, pengendalian proporsional integral derivatif atau PID ini menjadi pengendalian yang paling ideal digunakan. Proporsional itu mempengaruhi kecepatan motor dan integral mempengaruhi kestabilan motor, sedangkan derivatif memperlambat atau meredam motor untuk lebih stabil dan memperkecil overshoot yang dihasilkan proporsional. Pengendali integral berfungsi untuk mengeluarkan error signal untuk menuju kondisi steady state konstan pada pengendalian kecepatan. Nah, ini ada blok diagram penggunaan kontrol-kontrol dari PID. Ini kondisi error, dimana kondisi error yang sebagai inputan berasal dari feedbacknya. Ini feedback nih, feedback. Nah, ini dikontrol melalui PID. Nah, PID ini keuntungannya apa? Dia bisa melakukan rekayasaan dari inputan yang sudah inputan balik atau feedback dari keluaran suatu sistem. Ini dari outputnya dia balik ke sini. Nah, itu bisa diatasi melalui PID ini untuk menciptakan sistem yang lebih stabil. Nah, sedangkan kontrol PI ini bertugas untuk mengecilkan overshoot dan tanggapannya itu lebih baik dibandingkan hanya menggunakan pengendalian proporsional saja. Sedangkan PD untuk proporsional dan derivatif itu lebih baik lagi karena dapat mengurangi overshoot serta melakukan rise time yang lebih cepat dengan kestabilan yang lebih baik dari PI maupun P. Nah, sekarang kita coba melihat. Nah, di sini nih untuk soal nomor 4. Nah, kita disuruh melakukan dengan melakukan
pengendalian melalui beberapa metode, yaitu PID. Nah, terdapat beberapa metode yang digunakan dalam menganalisis suatu sistem closed loop. Di antaranya adalah metode tuning Ziegler-Nichols dan PID tuner MATLAB. Nah, tuner Ziegler-Nichols ini menggunakan perhitungannya, dan PID tuner MATLAB itu menggunakan konfigurasi pada MATLAB. Nah, di sini ada pengaruh kontrol PID, di mana kontrol proporsional tuh berfungsi untuk menurunkan rest time, sedangkan dia meningkatkan overshoot dan meningkatkan kecil juga settling time-nya, kemudian menurunkan error steady state. Untuk integral itu sendiri berfungsi untuk menurunkan rest time, meningkatkan overshoot, meningkatkan setting time, namun mengeliminasi dari error steady state ini. Jadi bisa mengurangi nih dia nih error steady state nih. Ini perubahannya hanya kecil nih kali ini nih. Minim. Perubahan yang sangat kecil, ini menurunkan untuk derivatif, ini menurunkan, dan ini meningkatkan kecil. Metode Ziegler-Nichols ini, perancangan desain yang diperankan oleh Ziegler-Nichols ini didasarkan pada step response yang pada sistem yang closed loop. Pada metode ini, bentuk kurva step response harus berbentuk seperti huruf S yang ditandai oleh dua parameter, yaitu konstanta waktu T dan waktu tunda, seperti ditunjukkan pada perpotongan, singgung, dan sumbu yang memberikan parameter L. Parameter perancangan melalui fungsi. Nah, ini di sini nih terlihat menggunakan metode Ziegler-Nichols. Nah, tuning Ziegler-Nichols. Nah, ini P1A ini melalui referensi dari Abdul Mir 2016 ya. Berdasarkan kurva dari step response didapatkan parameter berikut. K-nya ini setelah melakukan perhitungan adalah 0,238 dan L-nya itu digunakan 0,05 dan T-nya itu 0,65 dikurang L atau 0,6. Sedangkan PID tuner ini merupakan metode yang digunakan dalam perancangan PID berdasarkan eksperimen. Pada metode ini disimulasikan melalui perangkat lunak MATLAB dengan memilih jenis plan dan kontrol yang digunakan. Jadi ini lebih bersifat try and error nih kalau pakai tuner, karena kita nyoba-nyoba sampai tuh sistem stabil. Kalau metode Ziegler-Nichols ini menggunakan perhitungan secara lebih matematis. Nah, nanti kita akan coba keduanya. Nah, kontrol proporsional dirancang menggunakan gain. Nah, di sini metode Ziegler-Nichols ini dilakukan untuk menentukan parameter pada kurva gambar KXL 0,238 kali 0,05 per T, 0,6, 0,19 dihasilkan. Dan KP-nya itu dimana kondisi parameter pengendalinya aja itu dapat 50,42. Ini untuk penggunaan MATLAB untuk penggunaan hanya dengan variabel hanya menggunakan pengendali P atau proporsional. Sedangkan dengan PID tuner itu KP nih dapat dilakukan, nanti dapat kita lakukan. Nah, ini PID tuner, kita buka saja dulu. PID tuner kita langsung coba praktekkan. Ini langsung kita PID tuner, kita buka plannya, kita masukin linear 2. Nah, nih untuk variabel P nya doang nih, untuk variabel P nya aja, P nya kita 82,39 atau 0,609. Nah, dapat lihat di sini sistem masih memiliki berosilasi atau belum terlalu stabil. Masih overshoot yang dihasilkan masih tinggi, dan sistem masih cenderung berosilasi untuk variabel penggunaan pengendalian P saja. Kemudian untuk perhitungannya sedangkan untuk PI kita melakukan perhitungan dengan Ziegler-Nichols, di mana K kali L per T 0,283, didapatkan hasil KP itu sebesar 45,385 dan KI 303,36. Nah, kita tinggal masukkan saja nih. Ini step respon yang dihasilkan. Nah, 3
ini tadi yang kita lakukan ini stepnya sama dengan yang bode yang dihasil yang di step plotnya sama dengan yang dihasilkan dengan menggunakan perhitungan dari nih 108,1681 sama dengan yang dihasilkan oleh ini dari parameter P saja. Nah, kemudian PI untuk PI kan 303, untuk KP dan KI-nya itu 45. Kita harus menentukan ininya nih dari berdasarkan respon time-nya dan transient sistemnya. Nah, KP-nya itu 46,33 dan KI 317. Kita coba gunakan dengan ini 0,1126. Kita ini ganti dulu menjadi variabel PI, menjadi pengendali PI 0,116 dan yang ininya 126 0,34. Nah ini kan hampir beda tipis kan, 44 dan 303. Ini 26. Nah 0,1126. Nah ini 303 dan 47 itu hampir mirip dengan menggunakan metode Ziegler-Nichols. Nah itu untuk PI. Nah ini kemudian untuk PD ini tidak dapat dilakukan menggunakan metode Ziegler-Nichols. Jadi Ziegler-Nichols itu hanya untuk PI, P. Nah kita lakukan langsung dengan menggunakan PD, dimana PD didapatkan nilai nah dengan PD ini nih kita bisa lihat 0,049. Langsung saja kita menggunakan metode 0,04914 dan 0,9 untuk transient behavior dan respon time-nya. Nah, sini dapat dilihat kan 92. Jadi dapatkan nilai KP-nya itu 92,8895 dan nilai KD yang dibutuhkan adalah 4,24. Di sini juga sistem sudah lihat mulai membaik, dimana sistemnya itu overshootnya sudah mulai hilang dan kondisinya udah steady state dengan pengaruh dari si derivatif itu mengurangi overshoot dia fungsinya dan meningkatkan dari si rise time-nya. Nah di sini kalau bisa kita lihat mungkin rise time-nya tuh lebih cepat dia, kita bisa lihat. Nah dibandingkan sebelumnya 0,0481 dan untuk settling time-nya juga lebih membaik. Nah kemudian yang terakhir ini PID ini kita gunakan dulu sebelumnya dengan menggunakan metode dari si Ziegler-Nichols, di mana didapatkan hasil untuk PID itu. Nah nih kita hitung dulu nih, di mana rumusnya itu A nya itu K kali L per T dari 0,28 didapatkan 0, ini T nya 0,1 lalu TD nya 0,025. KP dapatkan 1,2 per A sama dengan 60, KI 605,04 dan KD nya ini 1,51261 PTD. Nah sedangkan dengan menggunakan PID Turner ini menggunakan ininya 0,49 dan ininya untuk respon time 0,49 dan transient behaviornya 0,9 4914 lah. Oh ini diganti PID. Nah sistem cenderung lebih membaik 0,049 0,04914. Nah
sistem cenderung lebih membaik dengan overshoot yang lebih kecil. Nah, di sini sistem sudah mulai dalam kondisi critical damped, di mana sistem ini lebih stabil dibandingkan yang di mana. Nah, di sini kita lihat nilai KD-nya 92. Oh, sebentar. Ininya menggunakan 0,09. Nah, nilai KD-nya itu sekitar 92,89, 374 dan 4. Nah, ini tipis-tipis karena pengaruh dari parameter dari si response time dan transient behavior. Jadi yang dapat kita simpulkan itu sendiri, pengontrolan P tidak dapat bekerja sendiri untuk menstabilkan atau kurang efektif. Lalu pengontrolan P ini dapat mengantisipasi overshoot yang dihasilkan itu pada pengontrolan PD, dan pengontrolan PI ini dapat merespon tanggapan yang lebih baik, sedangkan PID menjadi kontrol yang pengendalian yang paling ideal untuk digunakan karena memiliki kombinasi dari ketiganya. Nah, dengan demikian manfaat melakukan kestabilan suatu sistem ini berefek baik untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasi dari suatu sistem maupun proses maintenance yang lebih mudah. Mungkin itu saja yang saya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.